Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emiliana Fikrisila dari 11 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan soal tanaman akar manis. Jadi akar manis ini ada beberapa nama di daerah dan nama asing. Jadi kalau di daerah Sunda namanya akar amis, di daerah Jawa yang sering disebut dengan akar manis, kayu legi, dan oyot legi. Jadi untuk nama asingnya di Cina Gansai, di Filipina Lycorice, di Inggris Lycurice. Jadi untuk habitat akar manis tumbuh seperti rerumputan atau semak di sebagian wilayah Eropa bagian selatan. Spesies lainnya Lycorice Amerika disebut Glycyrrhiza hepidopta, tumbuh di Amerika Utara. Dan Lycorice Cina disebut Glycyrrhiza jurelensis yang banyak digunakan dalam Chinese medical. Deskripsi untuk tanaman. Tanaman akar manis adalah tanaman polang yang sering dijumpai di ladang, tepi hutan, dan lain-lain. Ciri-ciri tanaman akar manis ini memiliki daun berjumlah 7 hingga 24 helai. Daun tersebut awalnya tumbuhnya dengan tegak dan kemudian melengkung. Panjang helai daun berkisar 15 hingga 25 cm. Selain itu, daun akar manis ini juga berbulu halus dan memiliki warna hijau kekuningan. Akar manis dapat dipanen kurang lebih 2 hingga 3 tahun setelah masa penanaman. Tanaman akar manis ini kadar gulanya 50 kali lebih manis dari gula biasanya. Nama simplicianya Glycyrrhiza radix. Tanaman akar manis dalam kandungan kimianya mengandung glycyrrhizin, triterpenoid, xanonin, flavonoid, tannin, alkaloid, asparagin, umbelliferona, glukosa, sukrosa, minyak atrisi. Pemakaian dalam jangka panjang akan mengakibatkan hipokalemia. Glycyrrhizin memiliki rasa manis 50 kali gula. Untuk efek farmakologinya pada tanaman akar manis ini, menurut penelitian Santoso Djoko 2017, pemberian infusan akar manis pada tikus putih jantan dosis 15 mg per 200 gram berat badan mempunyai efek gastroprotektor. Pemberian infusa akar manis dapat mencegah secara signifikan menurunkan berat badan tikus. Untuk perhatikan, penggunaan akar manis dalam jangka waktu panjang dan dosis yang tinggi tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan melemahnya otot, gangguan fungsi jantung, hipertensi, dan hipokalemia, seperti yang dijelaskan pada kandungan kimia. Untuk kegunaan ramuan herbal secara empiris, untuk yang memiliki penyakit darah tinggi atau hipertensi, untuk bahan-bahannya akar manis 6 gram, daun sirih 2 keping, dan air 110 ml. Cara pembuatannya, rebus semua bahan hingga mendidih dan lalu disaring. Untuk penggunaannya, minum air rebusan tersebut 2 kali sehari, pagi dan sore. Untuk yang ada penyakit emah, bahannya 2 gram akar manis, 2 gram kunyit, dan air 100 ml. Cara penggunaannya, rebus semua bahan hingga mendidih lalu disaring seperti kegunaannya. Cara kegunaan untuk darah tinggi. Penggunaannya, minum air rebusan 2 kali sehari dan minum selama 2 minggu. Untuk yang menderita bronkitis, untuk bahan-bahannya akar manis 5 gram, pentil 7 gram, biji bangle 1 gram, dan air matang 110 ml. Cara penggunaannya, semua bahan dicuci hingga bersih, lalu semua bahan tersebut ditumbuk hingga halus. Kemudian tambahkan air 110 ml, aduk merata, setelah itu diperas. Untuk cara penggunaannya,
Dikonsumsi sehari 1 kali sebanyak 100 ml. Lalu lakukan selama 4 hari. Untuk yang menderita asam urat, bahannya akar manis 5 gram, jahe merah 15 gram, biji pale 5 gram, kapulaga 5 butir, bunga cengkeh 3 butir, daun salam 13 lembar, air bersih 600 cc. Untuk cara penggunaannya, rebuslah semua bahan dengan 600 cc air bersih hingga mendidih, kemudian disaring. Cara penggunaannya, minumlah ramuan tersebut 3 kali sehari, masing-masing sebanyak 200 cc. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.